Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi tentang pola bilangan khususnya untuk kelas 9 SMP. Ya. Oke, namun sebelum kita lanjutkan materi tersebut, maka terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda dapat terus update materi matematika dari kami. Oke, pertama kita bahas dulu macam-macam pola bilangan ya. Yang pertama jenis-jenis pola bilangan, yaitu pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Ini dia, ada empat barisan atau 4 pola. Yang pertama ini 1 lingkaran, yang kedua 4 lingkaran, ketiga 9, yang keempat 16. Ya, ini pola bilangan persegi karena vertikal dengan horizontal dan vertikal sama, 4 ke kanan 4 ke atas. Dengan pola-pola seperti ini maka kita pasti tahu yang berikutnya berapa banyak lingkaran-lingkaran kecil di yang pada pola keempat. Kalau ini di sini 1 kuadrat, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Yang berikutnya pasti 5 kuadrat, 5 kuadrat 25, berikut lagi 6 kuadrat 3 kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu pola bilangan segitiga. Ini dia berbentuk segitiga, banyak titiknya 1, 3, 6, 9 ya. Nah, rumusnya untuk banyak titik tersebut UN sama dengan N dikali N tambah 1/2. Jadi kalau ada pola ke 10 ada berapa? 10 dikali 10 tambah 1/2. 10 tambah 1 11. 11 kali 10 bagi 25, berarti ada 55 titik ya pada pola ke 10. Kemudian kita lanjutkan pola bilangan persegi panjang. Ya, ini pertama 1 kali 2, ini 2 kali 3, ini 3 kali 4, ini 4 kali 5. Atau N sama dengan N dikali N tambah 1. Oke, selanjutnya pola bilangan segitiga Pascal ini dia. Nah, suku N pola bilangan segitiga Pascal adalah UN 2 pangkat N kurang 1. Itu adalah, ini baris pertama dari atas 1, yang baris kedua dijumlahkan 2, baris ketiga dijumlahkan 4, baris keempat dijumlahkan 8, baris kelima dijumlahkan 16 atau 2 pangkat N kurang 1. Kalau baris pertama tadi 1, maka 1 dikurang 1 0, 2 pangkat 0 1. Baris kedua sini 2, maka ganti N dengan 2, 2 dikurang 1 1, 2 pangkat 1 dengan 2 nih. Baris ketiga sini jumlahnya 4, ganti N di sini dengan 4. Diganti N di sini dengan 3, 3 dikurang 1 2, 2 pangkat 2 4. Ini baris kelima dari atas ada 8, 1 3 3 1 8 jumlahnya. Ganti ini N dengan 4, 4 dikurang 1 3, 2 pangkat 3 8 dan seterusnya. Oke, yang berikut di sini pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci. Ya, pola bilangan Fibonacci 1 tambah 3 4, 3 tambah 4 7, 4 tambah 7 11 dan seterusnya. Oke, nah tapi di samping ini banyak lagi pola-pola bilangan yang tidak ada namanya ya, tidak namanya, tapi dia merupakan bilangan-bilangan yang berpola. Oke, sekarang kita masuk tentang barisan dan deret. Barisan adalah urutan suatu bilangan yang diurutkan menurut menurut aturan tertentu U1, U2, U3, sampai UN. Dan sementara deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Di sini kita lihat perbedaan barisan dan deret secara fisik adalah kalau barisan itu satu bilangan dengan bilangan berikutnya dipisahkan oleh tanda koma, sementara deret adalah dipisahkan oleh tanda tambah yang berarti bisa ditambahkan. Nah, kita ambil contoh ya, barisan dan deret aritmetika. Barisan aritmetika atau barisan hitung adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Untuk umum suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Dengan U1 sama dengan A atau suku pertama, B beda, N banyak suku, N banyak suku itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian UN suku ke N. Ya, contoh barisan aritmetika.
2, 10, 18, 26, 36 ya. Kita perhatikan di sini 2 ke 10 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. 54 ke 49 kurang 5. 49 kurang 5 kurang 5 ini kurang 5. 39 kurang 5 34. 10 62 min 2 min 6 ini dikurang 10 ke 6 kurang 4 ini kurang 4 kurang 4 ini kurang 4. 2 4 setengah 7 9 setengah ini tambah 2 setengah 4 setengah tambah 2 setengah 7 7 tambah 2 setengah 9 setengah 9 setengah tambah 2 setengah 12 dan seterusnya. Ini adalah contoh barisan aritmetika. Penambah atau pengurangannya merupakan bilangan yang tetap. Contoh yang pertama, tentukan suku yang diminta dari barisan aritmetika berikut. A2, 6, 10, 14, 18. Yaitu U25 berapa? Suku yang ke-25 berapa? Di sini ada yang ada hanya suku sampai suku kelima. Yang diminta suku ke-25. B, 78, 75, 72, 69 dan 66. Berapa suku yang ke-37? Di sini paling banyak suku yang kelima dan 66. C, 4, 1 setengah, min 1, min 3 setengah. Suku ke-15 berapa? Ya di sini ada paling banyak suku ke-4 yaitu min 3 setengah. Kita cari suku ke-25, suku ke-37 dan suku ke-15. Ya kita jawab dulu yang pertama. 2, 6, 10, 14, 18. Berapa suku yang ke-25? Dari soal yang pertama ini kita diketahui suku pertamanya 2. Ya diketahui A2. Kemudian bedanya itu suku kedua dibagi suku pertama ya ini. Dikurang suku pertama 6 kurang 2 4. Boleh juga 10 dikurang 6 4 juga. Boleh juga 14 dikurang 10 4 juga. Ini beda. Kemudian yang berikut N nya 25. Kenapa? Karena ini diminta ada 25 N. Banyak suku 25. Ya maka dengan demikian untuk mencari suku yang ke-25 kita gunakan rumus ya UN A tambah N dikurang 1 dikali B. Sini A nya kita peroleh 2. Maka UN sama dengan A nya ganti dengan 2, N nya ganti dengan 25, B nya ganti dengan 4. Ini menjadi 2 ditambah 25 dikurang 1 dikali 4. 25 kurang 1 adalah 24. Maka ini menjadi 2 ditambah 24 dikali 4. Ya kalikan dulu nih. Kemudian 2 ditambah 96. Hasilnya adalah 98. Jadi suku yang ke-25 dari barisan aritmetika ini adalah 98. Yang berikut MB 78, 75, 72, 69, 66. Suku yang ke-37 berapa? Ya diketahui suku pertamanya 78. Bedanya 75 dikurang 78 itu min 3. N nya adalah 37. Maka UN ya suku yang ke-37 adalah UN A tambah N kurang 1 kali B. Hanya 78, maka A tambah 78 ditambah N kurang 1 berarti 37 dikurang 1 dikali B. B nya min 3 nih. Ini menjadi 78 ditambah 37 dikurang 1 36 berarti 36 kali min 3. Maka ini sama dengan 78 tambah 36 kali min 3 min 108. Jadi 78 ditambah min 108 sama dengan negatif 30. Nah dia suku yang ke-37. Yang berikut 4 1 setengah min 1 min 3 setengah suku ke-15 ya. Maka diketahui A nya 4, di sini 4, B nya 1 setengah dikurang 4 nih dia. Kemudian min 2 setengah ya. Kemudian N nya 15. Ditanya U15. Maka UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, yaitu U15 sama dengan 4 ditambah 15 dikurang 1 dikali 2 dikali setengah. N nya 15, 15 kurang 1 14, maka ini menjadi 4 ditambah 14 dikali minus 2 setengah. Ini sama dengan 4 ditambah 14 kali minus 2 setengah adalah negatif 35. Jadi 4 kurang 35 adalah negatif 31. Jadi U15 nya adalah 31. Negatif 31 ya. U15 nya min 31. Nah setelah C kita peroleh ya, kita masuk ke contoh yang kedua. Dari barisan aritmetika diketahui U3, 5, 13, U9, 37. Tentukan suku pertama beda U5 dan U15.
Maka kita tikkan sini suku yang ketiga yaitu A tambah 2B sama dengan 13. Dari mana duanya? Duanya diperoleh dari 3 dikurang 1. Suku yang ke-9 A ditambah 8B sama dengan 37. 8 dari mana? 8-nya dari 9 kurang 1. U9-nya di sini adalah 37, maka ini 37 kita pakai. Ini U3-nya 13 ini dia. Sehingga kemudian kita gunakan pengurangan ya, A dikurang A habis, 2B dikurang 8B negatif 6B, 13 dikurang 7 sama dengan negatif 24. Jadi sini adalah negatif 6B sama dengan negatif 24, atau B-nya sama dengan 4. Dapat B-nya, masukkan B ini ke salah satu pertamaan, masukkan kemari, boleh ya. Jadi ke A tambah 2B sama dengan 13, ganti B-nya dengan 4, maka menjadi A tambah 2 dikali 4 sama dengan 13. 2 kali 4 8, maka A sama dengan 8 ini pindah ke kanan, jadi kurang negatif. Jadi A sama dengan 13 dikurang 8, atau A sama dengan 5. Jadi A-nya 5, B-nya 4, dan ditanya adalah suku pertamanya dapat nih, bedanya dapat nih. Kemudian suku kelima adalah 5 dikurang 1 4, maka menjadi U5A tambah 4B ya, 4B, B-nya tadi 4, A-nya 5 nih, maka 5 tambah 4B ini sama dengan 4 kali 4 16, maka ini sama dengan 5 tambah 16 atau 21. Ini U5. Dan U15 nya adalah nih A tambah 14B. 14 dari mana? Dari 15 dikurang 1. A nya tadi 5, maka 5 tambah 14 kali B, B nya tadi 4, jadi tambah 14 kali 4. 14 kali 4 sama dengan 56, jadi sama dengan 5 ditambah 56 atau 61 ya. Nah, sudah ada 2 contoh dengan 2 tipis soal. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan ayo berlatih. Nah, ayo berlatih ini ada 2 soal di mana contoh-contohnya sudah diberikan ya. Demikianlah materi kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.